Halo Rosipina People, senang sekali bisa berjumpa bersama Anda semua dalam ibadah online GBI Rosipina. Bagi Anda yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe, komen, dan like. Dan sebelum kita beribadah secara online, kita simak terlebih dahulu informasi berikut ini. Jemaat yang terkasih, walaupun tahun 2020 tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, namun sukacita tetap Tuhan berikan untuk kita. Siapa saja yang bersukacita karena berulang tahun dalam pekan ini? Kita lihat sama-sama. Walaupun apapun yang terjadi, berkat, rahmat, dan kasih Tuhan senantiasa melingkupi kita semua. Bagi Anda yang rindu untuk memberikan persembahan dan persepuluhan, Anda bisa mengirimkannya di nomor rekening berikut ini. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya ingatkan untuk jangan lupa melakukan like, komen, dan subscribe channel YouTube Rosipina. Dan selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Puji nama Tuhan. Bersyukur dan bersyukur karena kebaikannya buat kehidupan kita. Kalau tahun 2020 akan segera berakhir dan tahun 2021 sudah ada di depan kita. Mari kita menapaki tahun 2021 bersama dengan Tuhan, karena di dalam Dia ada pengharapan. Namun sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur Bapa untuk kebaikan Tuhan ke dalam hidup kami. Biarlah kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu lebih lagi, dan Engkau bertata di atas setiap pujian kami Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu saja kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom sekali lagi Bapak Ibu Saudara. Shalom. Ada sukacita? Amin. Siapa yang percaya bahwa Allah kita dahsyat? Lambaikan tangannya. Oke, walaupun di rumah, saya minta Bapak Ibu semua kita naikkan tangan kita seperti ini. Kita mau sama-sama katakan, Allahku dahsyat. Oke, sebanyak 3 kali. Yuk, singer yang di sini juga kita bantu sama-sama. Kita katakan Allahku dahsyat sebanyak 3 kali ya. Oke, siap. 1, 2, 3. Allahku dahsyat, Allahku dahsyat, Allahku dahsyat. Kaulah Tuhan kami Tuhan. Mari sama-sama kita katakan, meskipun musuh di depanku, rintangan menghadangku, tahu sungguh Engkau bersamaku. Beriku rebah di kiriku, berlaca di sisi kanan, Engkau janjimu, Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah Tuhanku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Kita sama-sama katakan lagi. Meskipun musuh di depan, rintangan menghadangku, tahu sungguh Engkau bersamaku.
beribu musuh, beribu rebah di kiri, berasa di sisi kanan. Ku tahu janjimu, Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah Tuhanku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenangan. Kaulah Tuhanku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenangan. Kaulah Tuhanku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenangan. Biar musik memuji Tuhan. Kita katakan lagi, takkan pernah goyah. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang kita katakan, Allahku dahsyat, Allahku dahsyat, berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat, berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Kita katakan, dari utara ke selatan, dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat, berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat, berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat, berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat, berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, tinggikan namamu. Sekali lagi katakan, tinggikan namamu, Allahku dahsyat. Haleluya. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Amin. Mari kita mau masuk ke hadirat Tuhan lebih lagi dan mendengar sabdanya. Mari kita siapkan hati kita. Ku masuk ke hadirat-Mu, di tempat kudus-Mu, Tuhan. Tiada kata-kata selain puji dan sembah. Saat
ini. Alangkah indahnya Tuhan bersamamu selalu, memuji dan menyembahmu. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Ku sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Mari katakan sama-sama, ku masuk hadirat-Mu. Ku masuk ke hadirat-Mu, di tempat kudus-Mu Tuhan. Tiada kata-kata selain Tuhan, Selain puji dan sembah, saat ini. Alangkah indahnya Tuhan bersamamu selalu, memuji dan menyembahmu. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Ku sembah Kau dalam bait-Mu, di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Ku sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Hingga kemuliaan-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata, hingga kemuliaan-Mu kan nyata, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Oh Tuhan, saya mau para wanita menyanyikan lagu ini. Saat ini saat indah. saat ini
Kau curahkan urapan-Mu, hadirat-Mu ku rasakan saat ku sembah Kau. Bersama-sama kita nyanyikan refnya. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Saat ini, saat indah, ku memuji dan menyembah hadirat-Mu, ku rasakan saat ku sembah Kau. Saat ini, saat Tuhan Kau curahkan urapan-Mu, hadirat-Mu ku rasakan saat ku sembah hadirat-Mu, hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Saat aku menyembah Kau Tuhan. Sekali lagi, saat aku menyembah Kau Tuhan. Mari angkat sembahmu kepada Tuhan. Penuhi tempat ini dengan pujian-Mu Tuhan. Oh, segala pujian bagi-Mu Tuhan. Oh, segala pujian kami hanya Engkau yang layak, Kau yang layak dipuji. Bagi-Mu Tuhan segala pujian kami. Oh Yesus, oh Tuhan, terima kasih Tuhan. Oh Kau baik, oh Kau baik Tuhan buat hidup kami. Terima kasih Tuhan, hanya Engkau yang layak Tuhan, kami tinggikan. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk kasih setia-Mu. Kami siap mendengarkan sabda-Mu. Bersabdalah buat setiap kami Tuhan. Karena di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Salam Bapak Ibu dan Saudara. Pertama kami mengucapkan banyak terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kami menyampaikan kebenaran firman Tuhan di tempat ini. Pertama-tama kita melihat bahwa tahun ini merupakan tahun yang berbeda. Sebentar kita
akan merayakan Natal dan ini sudah masuk di bulan Desember. Tetapi pastilah perayaan Natal pada tahun ini akan berbeda dengan perayaan-perayaan Natal tahun-tahun yang lalu. Kalau tahun-tahun yang lalu kita merayakan Natal secara gegap gempita, penuh kegembiraan, namun di tahun ini kita akan berbeda di dalam melaksanakan peringatan Natal. Pandemi COVID-19 masih kita alami, dan untuk itu kita tidak diperkenankan berkumpul bersama-sama. Oleh karena itu kita akan merayakan Natal bersama-sama di rumah. Tetapi di sisi yang lain barangkali ini merupakan momen terbaik bagi kita. Kalau biasanya kita bersama-sama dengan seluruh warga jemaat datang ke gereja, namun saat ini kita merayakan Natal bersama keluarga di rumah. Kita dapat mendekorasi rumah kita dengan aksesori-aksesori Natal. Kita bisa berbagi satu dengan yang lain dalam suasana Natal yang penuh dengan kebahagiaan. Bapak, Ibu, dan Saudara, nas yang akan kita perhatikan bersama-sama diambil dari Matius pasal 1 ayat 21 dan juga dilanjutkan Matius pasal 4 ayat yang ke-16. Demikianlah firman Tuhan. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Untuk menyiapkan hati dan pikiran kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Bapak, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami mengucap syukur karena Engkau memberi kesempatan kepada kami untuk berbakti. Di tengah-tengah aktivitas yang Tuhan berikan kepada kami, Engkau memperkenankan kami diam sejenak merenungkan kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami Tuhan, singkapkan kebenaran-Mu, dan pakailah hamba-Mu, urapi hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan ini untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kata-kata yang keluar dari lidah bibir hamba-Mu, biarlah kata-kata itu yang Tuhan kehendaki untuk hamba sampaikan kepada jemaat Tuhan di tempat ini. Kalau ada keinginan di dalam diri hamba-Mu mencuri kemuliaan Tuhan, ampuni semuanya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, kami mengucapkan banyak terima kasih untuk kesempatan ini. Dan kita akan melihat bersama-sama mengawali peringatan Natal di bulan ini. Suatu kebenaran firman Tuhan. Ini suatu penyataan wahyu yang diberikan oleh malaikat kepada Yusuf ketika Yusuf hendak menceraikan istrinya ketika Maria kedapatan mengandung. Dan ketika itu malaikat datang kepada Yusuf untuk menjelaskan tentang siapa yang dikandung oleh Maria itu. Dia adalah bayi Yesus yang dikandung oleh Roh Kudus. Jadi dengan demikian ketika kita memperhatikan satu tema yang menjadi dasar kita adalah kemenangan dan terang di dalam Yesus Kristus. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika kita membaca ini bahwa ini membuktikan akan pemenuhan janji Allah. Jadi janji Allah yang sudah dimenubuatkan di dalam perjanjian lama, seluruh perjanjian lama menubuatkan tentang Mesias, tentang Yesus yang nanti akan datang, maka saat inilah digenapi dan berita itu disampaikan oleh malaikat kepada Yusuf bahwa Maria nanti akan mengandung, dan ketika dia melahirkan anak, anak itu harus diberi nama Yesus. Nama Yesus tidak ada di dalam silsilahnya Yusuf, tetapi mengapa malaikat menyampaikan bahwa nama dari anak itu adalah Yesus? Di dalam perjanjian lama ada beberapa nama yang memiliki kesejajaran arti. Yang pertama Yosua, Bapak, Ibu, dan Saudara. Yosua berarti Yehova keselamatanku. Yang kedua ada Hosea. Hosea juga berarti
Allah Yehova adalah keselamatanku. Sehingga dengan demikian di dalam perjanjian lama ungkapan Yesus Sang Juru Selamat itu sudah dinyatakan, sudah diwujud nyatakan di dalam nama setiap tokoh hamba Tuhan di dalam perjanjian lama. Kita melihat siapa Yosua, kita melihat siapa Hosea, dan baik Yosua maupun Hosea menggunakan nama ini bukan sekedar nama yang diberikan orang tua kepada mereka, tetapi nama ini sebenarnya mengidentifikasi tentang anugerah Tuhan yang nanti akan diberikan Tuhan kepada umat manusia, yaitu keselamatan. Sehingga keselamatan itu adalah anugerah Tuhan yang sudah diwujud nyatakan, yang sudah diperlihatkan melalui penamaan tokoh-tokoh perjanjian lama. Sehingga dengan demikian ketika malaikat Tuhan menyampaikan kepada Yusuf tentang nama dari anak itu, sekalipun ini tidak ada di dalam silsilahnya Yusuf, tetapi ini menegaskan tentang pemenuhan janji Allah yang dibentangkan di dalam seluruh perjanjian lama dan yang sekarang disampaikan oleh malaikat Tuhan, bahwa keselamatan yang diharapkan, bahwa keselamatan yang diinginkan, yang dirindukan oleh orang seluruh perjanjian lama sekarang telah digenapi. Yang menarik Bapak, Ibu, dan Saudara, ada jarak sekitar 400 tahun. Ada jarak 400 tahun dari perjanjian lama ke perjanjian baru. Dan pada masa itu, masa 400 tahun itu, kita tidak melihat adanya wahyu Tuhan, kita tidak menyaksikan adanya penampakan malaikat, tetapi perhatikan pada saat ini, ketika terjadi kekosongan selama 400 tahun, tidak ada mujizat, tidak ada wahyu, tidak ada firman, tidak ada nabi yang dinyatakan, dan tiba-tiba malaikat Tuhan berbicara kepada Yusuf tentang pemenuhan janji Allah, bahwa Allah akan menggenapi janjinya, seluruh janji yang dijanjikan di dalam perjanjian lama sekarang telah digenapi. Kalau kita membaca di dalam Kisah Rasul pasal 13 ayat 23 dikatakan demikian, dan dari keturunanlah sesuai dengan yang telah dijanjikannya, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Jadi ini pemenuhan janji Tuhan, Bapak, Ibu, dan Saudara. Kita memperhatikan bahwa ketika Allah memberi janji kepada bangsa Israel selama perjalanan perjanjian lama dari Kejadian sampai dengan Maleaki, kita nanti akan melihat pada bagian yang kedua, tetapi ketika kita perhatikan pada waktu sekarang, maka kita memperhatikan segala nubuatan mesianik sekarang telah digenapi dengan datangnya Yesus Sang Mesias. Jadi yang pertama ini adalah pemenuhan janji Allah. Allah telah menggenapi segala janji yang telah dijanjikan di dalam perjanjian lama. Tidak ada satu janji pun yang tidak digenapi, dan sekarang kita menyaksikan bagaimana Tuhan memenuhi apa yang telah dijanjikan. Janji yang paling utama adalah janji pelepasan. Bagaimana Tuhan berjanji ingin melepaskan bangsa Israel dari kuk para penjajah. Tetapi dari sini kita memperhatikan sebenarnya penggenapan janji ini bukan berarti penggenapan secara material, tetapi ini lebih kepada spiritual. Bagaimana Allah menggenapi janjinya, melepaskan umat manusia dari cengkraman maut. Maka yang kedua kita perhatikan Bapak, Ibu, dan Saudara, ini adalah janji keselamatan, bahwa Allah akan memberi keselamatan bagi bangsa, seluruh bangsa. Memang diawali dari Israel, tetapi kita melihat bahwa janji keselamatan itu diberikan kepada semua orang. Jadi siapapun mereka, apakah mereka orang Yahudi, apakah mereka bukan orang Yahudi, mereka bersama-sama memiliki hak untuk memperoleh keselamatan itu. Dan anugerah keselamatan ini diberikan Allah melalui Yesus Kristus. Perhatikan, karena dialah yang menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Dunia tidak punya jalan untuk melepaskan dirinya dari kekuatan maut. Kita memperhatikan Bapak, Ibu, dan Saudara, akhir-akhir ini kita menyaksikan, beberapa hari yang lalu kita melihat, mendengar
adanya penganiayaan terhadap beberapa orang, dan kita juga menyaksikan bagaimana dunia ini semakin hari tidak semakin lebih baik, tetapi dunia ini semakin hari semakin menunjukkan kehancuran. Kita melihat bahwa dunia tidak punya jalan untuk keselamatan bagi dirinya sendiri. Terlebih bagi saya dan saudara umat Tuhan, bagi manusia, dunia tidak punya jalan keselamatan untuk dunia sendiri. Oleh sebab itu Bapak, Ibu, dan Saudara, maka Tuhan menyediakan jalan keselamatan. Jalan keselamatan disediakan hanya melalui Yesus Kristus. Bahwa di kolong langit ini tidak ada nama lain yang menyelamatkan selain nama Yesus. Sehingga dengan demikian kita melihat bahwa hanya Yesuslah satu-satunya jalan keselamatan bagi saya dan saudara. Aku berkata kepadamu, ini ungkapan Tuhan Yesus, ketika saya dan saudara menginginkan jalan keselamatan, maka dia berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup, dan tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sehingga dari sini Bapak, Ibu, dan Saudara, Natal itu memperteguh keyakinan saya dan saudara bahwa keselamatan itu hanya di dalam Yesus. Jadi dari sini kita melihat keselamatan memang untuk semua orang disediakan bagi siapapun juga. Tetapi juga perhatikan bahwa keselamatan itu tadi sudah kita perhatikan, ini adalah yang dinanti-nantikan di dalam Perjanjian Lama. Saya akan membacakan satu nas firman Tuhan yang diambil dari Kejadian pasal 49 ayat 18. Aku menanti-nantikan keselamatan yang daripadamu ya Tuhan. Jadi dari sini ini ada suatu ungkapan bagaimana Perjanjian Lama menyatakan tentang nubuatan mesianik. Yesus dinubuatkan di dalam seluruh Perjanjian Lama, tidak ada satupun kitab di dalam Perjanjian Lama yang tidak menubuatkan tentang janji keselamatan, bahwa janji keselamatan itu nanti akan datang melalui Yesus Kristus. Sehingga dengan demikian kita menyaksikan bagaimana saya dan saudara melihat Perjanjian Lama ini. Perjanjian Lama mengungkapkan tentang keselamatan, bahwa keselamatan itu merupakan sesuatu yang dinanti-nantikan. Bangsa Israel sepanjang sejarah merindukan, menantikan kapan datangnya Mesias, karena mereka meyakini bahwa keselamatan hanya lewat Mesias. Tidak ada jalan lain selain lewat Mesias. Itulah yang dijanjikan di dalam Perjanjian Lama. Yang menarik Bapak Ibu, ketika kita melihat satu nas lagi ingin kami bacakan untuk kita sekalian dari Yesaya pasal 49 ayat 17. Sedangkan Israel diselamatkan oleh Tuhan dengan keselamatan yang selama-lamanya. Kamu tidak akan mendapat malu dan tidak akan kena noda sampai selama-lamanya dan seterusnya. Ya, ini yang luar biasa Bapak, Ibu, dan Saudara, bahwa keselamatan yang diberikan Kristus itu tidak bersifat sementara. Keselamatan yang diberikan Kristus itu adalah kekal. Keselamatan yang diberikan Kristus itu untuk selama-lamanya. Ini suatu janji yang luar biasa bagi kehidupan saya dan saudara sebagai anak-anak Tuhan. Kita sekalian diberi keselamatan, dan keselamatan itu adalah kekal. Yang menarik adalah kamu tidak akan mendapat malu dan tidak akan kena noda sampai selama-lamanya. Ketika saya dan saudara menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita diselamatkan, dan keselamatan yang diberikan kepada saya dan saudara, firman Tuhan berkata bahwa keselamatan ini adalah kekal. Keselamatan ini adalah untuk selama-lamanya. Ketika kita memahami bahwa keselamatan ini untuk selama-lamanya, berarti tidak ada satu kekuatan pun yang dapat memisahkan saya dan saudara dari Kristus Tuhan dan Juru Selamat saya dan saudara. Dari situ kita juga dapat memperhatikan bahwa ketika orang diselamatkan, berarti dia dimerdekakan. Ketika orang diselamatkan, dia dibebaskan dari dari hukuman dosa. Dosa yang menghimpit manusia dan manusia tidak punya jalan keluar. Bagaimana mereka dapat terlepas dari dosa? Bagaimana mereka dapat terlepas dari hukuman dosa, yaitu maut? Tetapi perhatikan ketika
ketika firman Tuhan disampaikan oleh malaikat kepada Yusuf, ini adalah penggenapan janji Tuhan. Sekarang keselamatan yang dirindukan, keselamatan yang dijanjikan itu telah digenapi. Dan ketika orang menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia telah diselamatkan. Ketika dia diselamatkan, dia dibebaskan dari kehidupan lama yang begitu mengerikan, kehidupan lama yang begitu sangat rusak sekarang dipulihkan di dalam Kristus. Jadi keselamatan itu Bapak, Ibu, dan Saudara, keselamatan itu adalah mengampuni. Ketika saya dan saudara belum menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita adalah seteru Tuhan, kita adalah musuh-musuh Tuhan, kita tidak terhitung di dalam bilangan orang percaya, sehingga dengan demikian saya dan saudara adalah pribadi-pribadi yang selayaknya menerima hukuman dosa, yaitu maut. Tetapi ketika kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita memiliki kemenangan yang luar biasa di dalam Tuhan. Kita mengalami suatu kemenangan, dan kemenangan ini membebaskan kita dari kehidupan lama kita yang begitu sangat rusak, kehidupan lama yang sangat mengecewakan, kehidupan lama yang merugikan begitu banyak orang, dan kita adalah seteru Tuhan. Tetapi ketika kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita didamaikan, kita diampuni, sehingga kita memiliki relasi yang baik bersama dengan Tuhan. Dasar utama kehidupan kekristenan adalah hubungan kita bersama dengan Tuhan. Ketika kita memiliki hubungan yang baik, hubungan yang harmonis bersama dengan Tuhan, maka kita akan memiliki cara hidup yang baik, cara berpikir baik. Dan ketika kita sudah diampuni oleh Tuhan, Bapak, Ibu, dan Saudara, jangan lupa pengampunan itu luar biasa. Pengampunan yang diberikan pada Kristus itu adalah pengampunan yang total, pengampunan yang tidak pernah mengungkit kesalahan masa lalu, pengampunan yang tidak pernah melihat lagi tentang kesalahan masa lalu. Barangkali dulu kita telah melakukan kesalahan, dan kesalahan itu sangat luar biasa di hadapan Tuhan. Tetapi ketika Tuhan mengampuni dosa saya dan saudara, ketika kita membuka hati kita dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita diampuni, dan Kristus tidak akan pernah memperhitungkan dosa dan kesalahan kita lagi pada masa kini. Itu pengampunan yang dari Tuhan. Pengampunan memang tidak menghilangkan peristiwa lalu, Bapak, Ibu, dan Saudara. Saya punya kesalahan masa lalu yang kadangkala masih saya ingat. Tetapi pengampunan akan mengubah masa depan saya dan saudara. Pengampunan Tuhan, ketika Tuhan mengampuni saya dan saudara, memang sejarah hidup kelam kita masa lalu tidak bisa kita buang. Tetapi Bapak, Ibu, dan Saudara, kesalahan kita sudah ditutupi oleh darah Kristus, dan Kristus tidak akan pernah mengungkit lagi kesalahan saya dan saudara. Karena begitu sempurna pengampunan Kristus untuk saya dan saudara. Tentu banyak dosa yang saya lakukan pada masa kecil, pada masa remaja, pada masa pemuda. Tentu banyak kesalahan yang saya lakukan sebelum saya menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi ketika saya membuka hati saya, menerima Kristus Tuhan, saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya, maka ketika itu Kristus mengampuni dosa saya dan saudara, dan Kristus tutup mata terhadap peristiwa masa lalu saya dan saudara. Sehingga kita tidak perlu mengungkit kesalahan masa lalu, Bapak, Ibu, dan Saudara. Karena pengampunan Kristus itu sempurna. Ketika ada pengampunan, maka ada pemulihan. Kemenangan itu membuat saya dan saudara mendapat pengampunan yang daripada Tuhan. Tetapi juga pemulihan, kita dipulihkan. Kehidupan lama yang dulu sudah rusak, kehidupan lama yang dulu jauh daripada Tuhan, ketika Tuhan mengampuni maka kita dipulihkan. Hubungan atau persekutuan kita bersama dengan Tuhan itu dipulihkan. Dan pemulihan yang daripada Tuhan ini seharusnya juga diwujud nyatakan dalam perilaku saya dan saudara. Di dalam doa Bapa kami, Tuhan mengajarkan kepada saya dan saudara, ampuni saya seperti saya mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi pengampunan yang Tuhan berikan kepada kita
itu harus juga menjadi dasar untuk mengampuni setiap orang, siapapun mereka yang pernah bersalah kepada kita. Barangkali anak kita pernah berbuat salah kepada kita, atau barangkali orang tua kita pernah berbuat salah kepada saya dan saudara, atau istri kita, suami kita berbuat salah kepada kita, atau teman saya dan saudara, rekan karib kita yang sudah kita ajak bekerja bersama-sama, yang sudah kita bimbing, kita besarkan, kita buat sukses, tetapi mereka itu mengkhianati kita sekalian. Dan ketika kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita mendapat pengampunan, sehingga seharusnya pengampunan yang sudah kita peroleh dari Tuhan itu maka menjadi dasar bagi kita untuk mengampuni siapa saja yang pernah bersalah kepada kita. Jadi ada pemulihan, Bapak, Ibu, dan Saudara. Kita menerima Kristus, kita mengalami kemenangan, kita memiliki kemenangan, dan karena itu kita diampuni. Setelah kita diampuni, kita dipulihkan. Pemulihan ini sifatnya menyeluruh. Secara rohani kita dipulihkan. Tetapi jangan lupa juga Tuhan sanggup memulihkan material saya dan saudara. Tuhan juga sanggup memulihkan kesehatan kita apabila barangkali sekarang kita sedang mengalami kesakitan. Tuhan juga sanggup memulihkan mental saya dan saudara. Tuhan juga sanggup memulihkan hubungan sosial saya dan saudara. Begitu banyak hamba Tuhan yang punya latar belakang tidak baik. Ada yang berlatar belakang penjahat, ada yang berlatar belakang pengedar obat-obat terlarang. Tetapi ketika mereka menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, terlebih menyerahkan diri untuk menjadi hamba Tuhan, Bapak Ibu perhatikan ada pemulihan. Dia dipulihkan dari kehidupan lamanya yang berorientasi pada kejahatan, sekarang diubah, tidak lagi berorientasi pada kejahatan tetapi berorientasi pada kemuliaan Kristus. Jadi ada pengampunan, ada pemulihan. Jangan lupa juga ada pemuliaan. Ketika kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan mengampuni kita, Tuhan memulihkan kita, dan Tuhan memuliakan saya dan saudara. Tidak ada anak Tuhan yang tidak dimuliakan. Kemuliaan yang Tuhan berikan itu juga bersifat kekal, Bapak, Ibu, dan saudara. Ketika tadi kita menyaksikan bahwa keselamatan itu adalah untuk selama-lamanya, maka pengampunan itu juga untuk selama-lamanya, pemulihan itu juga untuk selama-lamanya. Pemuliaan saya dan saudara diangkat dari lembah yang hina ke dalam lembah yang penuh dengan kemuliaan. Kalau dulu barangkali ketika kita lewat orang pada menyinggir, tetapi sekarang kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan barangkali ketika kita lewat orang akan mempermuliakan saya dan saudara. Ini kemuliaan yang diberikan Tuhan kepada siapa saja yang menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kemuliaan ini tidak hanya kita terima ketika kita hidup di dunia. Kemuliaan ini juga yang dijanjikan oleh Kristus ketika nanti kita bangkit bersama dengan Kristus. Kita akan memerintah bersama dengan Kristus. Pada saat kerajaan 1000 tahun, di sanalah kita akan mengalami kemuliaan yang sejati. Dari sini kita melihat Bapak, Ibu, dan Saudara, ini adalah janji kemenangan. Dari sini kita juga berpikir bagaimana orang-orang yang merindukan keselamatan itu, kemenangan ada di dalam Kristus dan juga terang ada di dalam Kristus. Ketika kita diampuni, ketika kita dipulihkan, ketika kita dimuliakan, sebenarnya di situ juga saya dan saudara sudah menjadi pancaran terang dari Kristus itu. Maka nas yang tadi sudah kita baca, bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah melihat terang. Nas ini merupakan kutipan dari Yesaya pasal 9 ayat yang kedua. Jadi di dalam Yesaya pasal yang 9 ayat yang kedua,
ini menyatakan bahwa bangsa yang tadinya berjalan di dalam kegelapan sekarang telah melihat terang. Terang itu adalah Kristus sendiri. Yesus berkata, "Akulah terang dunia." Jadi dari sini Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika saya dan saudara sudah diselamatkan, kita mendapat pengampunan, kita dipulihkan, kita dimuliakan, maka sebenarnya disitulah saya dan saudara adalah terang-terang yang mau dipakai oleh Kristus untuk menjadi terang bagi dunia, bagi bangsa-bangsa, bagi siapapun yang merindukan zaman Tuhan. Sebenarnya Tuhan mau menggunakan kita, menggunakan saya, menggunakan Bapak, Ibu, dan Saudara untuk menjadi pancaran terang, sehingga setiap orang yang melihat kita, yang mendengar cara kita berbicara, yang melihat perilaku saya dan saudara, yang melihat sikap hati saya dan saudara, yang memperhatikan gerak-gerik kehidupan saya dan saudara, mereka melihat bahwa ini adalah pancaran terang Kristus. Sehingga dengan demikian ketika saya dan saudara bersosialisasi dengan siapapun juga, maka orang yang ada di sekitar kita, mereka akan melihat terang itu. Bukan saja melihat terang, tetapi mereka merasakan terang. Jadi dari sini kita memperhatikan bersama-sama bagaimana dunia ini berubah. Dunia ini berubah hanya ketika setiap orang telah mengalami kemenangan di dalam Kristus dan juga menerima terang yang bersumber daripada Kristus itu dan menghidupi terang itu di dalam kehidupan saya dan saudara. Kehidupan keagamaan saya dan saudara seharusnya tidak bisa terpisah dari aktivitas sosial kita. Ketika saya dan saudara dekat dengan Tuhan, kita memuji nama Tuhan, kita merenungkan firman, kita menyembah Tuhan, maka semua kegiatan rohani saya dan saudara, aktivitas spiritual saya dan saudara yang dekat dengan Tuhan itu seharusnya terlihat dalam perilaku harian kita sekalian. Sehingga istri kita mengalami bagaimana kedekatan kita sebagai terang. Suami kita mengalami, anak-anak kita merasakan adanya terang yang terpancar di dalam diri orang tua. Opa, oma saya dan saudara juga merasakan bahwa anak saya ini adalah terang, cucu saya ini adalah terang. Teman-teman di sekitar saya dan saudara, di kantor, di sekolah, dimanapun saya dan saudara berada juga mengalami dan merasakan terang yang terpancar di dalam diri saya dan saudara. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara, dari sini kita melihat kemenangan dan terang di dalam Yesus Kristus. Memang dunia tidak punya jalan kemenangan untuk saya dan saudara. Dunia juga tidak bisa menjadi terang bagi saya dan saudara. Kemenangan dan terang hanya dapat diperoleh di dalam Kristus, Tuhan dan Juru Selamat saya dan saudara. Tidak ada jalan lain, bahwa di kolong langit ini tidak ada nama yang menyelamatkan selain nama Kristus. Amin. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk pagi hari ini. Engkau telah berkenan memberi kesempatan kepada kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami belajar, Tuhan, bahwa kemenangan akan kami peroleh hanya di dalam Kristus. Dunia tidak punya jalan bagi kami agar kami memperoleh kemenangan. Dan ketika kami mengalami hidup di dalam kegelapan, kami mencari jalan. Kami sadar bahwa dunia tidak punya jalan untuk penyelesaian setiap persoalan, permasalahan, sakit penyakit, kegundahan hati kami. Dunia tidak punya jalan untuk menyelesaikan semuanya itu. Satu-satunya jalan yang kami peroleh, yang dapat kami peroleh hanya di dalam Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Ajar kami untuk taat dan setia kepada firman Tuhan, mengandalkan Kristus di dalam setiap kehidupan kami. Ketika kami mengalami masalah,
ketika kami mengalami kesulitan, atau barangkali ketika kami sedang mengalami sakit penyakit, kami mengandalkan Kristus di dalam kehidupan kami. Terlebih Tuhan, pada saat ini kami sedang mengalami pandemi yang menakutkan. Ajar kami untuk mengandalkan Kristus, taat kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Hamba-Mu telah berhenti berbicara, tetapi biarlah firman Tuhan itu tertanam di dalam diri kami, bahwa kemenangan dan terang hanya dapat kami peroleh di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolong.
seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Jemaat kami yang kami kasihi di dalam Kristus Yesus yang ada di rumah, kami mengajak untuk kita berdoa, dan biarlah Tuhan saja yang memberkati apa yang firman Tuhan yang kita dengar akan kita bisa hidupi. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur karena kami sudah mendapatkan firman Tuhan dari Allah sendiri, yang Kau firmankan melalui Injil-Mu Tuhan, yang Kau ajarkan melalui anak-Mu yang tunggal Tuhan, yang boleh dibantu dengan Roh Kudus yang menolong kami supaya kami boleh mengerti Tuhan. Bapa dalam surga, kami memohon biarlah apa yang kami dengar, kami boleh hidupi Tuhan, sehingga akan berbuah, sehingga Engkau yang dipermuliakan dalam hidup kami Tuhan. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur dengan kasih karunia yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Kami boleh hidup, kami boleh dipimpin oleh Tuhan hari lepas hari. Bapa kami yang dalam surga, kami ingin menyerahkan semua pergumulan kami Tuhan. Khususnya pada masa-masa saat ini Tuhan, di mana kami bergumul dengan virus corona COVID-19 ini Tuhan, di mana seluruh dunia dan bahkan Tuhan di negara kami dan di tempat kami berada pun juga Tuhan tidak luput daripada virus ini ya Bapa. Kami percaya ya Bapa, kami boleh belajar dan kami boleh diajar oleh Engkau ya Bapa bagaimana menghadapi situasi seperti ini Tuhan. Kami percaya kasih karunia cukup bagi kami Tuhan, karena ada Kristus Tuhan yang boleh memberikan kekuatan, pertolongan, perlindungan, dan bahkan ya Bapa ada sukacita ya Bapa. Kami berdoa ya Bapa, setiap jemaat yang ada di rumah masing-masing yang boleh bertekun, mendengar, belajar akan firman Tuhan, boleh berdoa, boleh memuji Tuhan, dan boleh belajar bagaimana kami boleh persembahkan hidup ini pada masa-masa yang sulit ya Bapa. Kami percaya Roh Kudus yang selalu siap, yang setia menolong kami Tuhan. Hikmat dan bijaksana itu ya Bapa yang kami boleh terima dan kami boleh menikmatinya Tuhan. Persekutuan dengan Engkau tiap-tiap hari walaupun keadaan yang sangat sulit bagi kami Tuhan. Tapi kami mengucap syukur Tuhan. Bapa, kami berdoa untuk khususnya ya Bapa untuk vaksin yang akan didistribusikan tahun depan ya Bapa. Kami mohon Allah yang memberkati vaksin ini ya Bapa. Karena tanpa berkat Engkau ya Bapa, semuanya akan sia-sia. Kami boleh memohon kepada Engkau ya Bapa. Para petugas dokter yang boleh mendistribusikannya, yang boleh menyuntikannya Bapa, sehingga akan menjadi berkat bagi setiap warga negara ya Bapa. Memberikan kesehatan, perlindungan oleh karena vaksin ya Bapa. Tuhan, kami percaya ya Bapa, semuanya Engkau yang turut bekerja. Engkau ada dalam hidup kami Tuhan. Dan bahkan ya Tuhan, Engkau Allah yang menyertai kami. Engkau yang memberi perlindungan, Engkau memakai setiap vaksin, dokter, dan apapun Tuhan. Sehingga kami boleh mendapatkan kesehatan yang paling baik.
Kami berdoa untuk juga bangsa negara kami ya Bapak, yang boleh menghadapi masa resesi Tuhan, yang diakibatkan oleh dampak daripada virus corona ini ya Bapak. Tuhan, biarlah Engkau berikan hikmat dan bijaksana kepada Presiden kami Tuhan, Bapak Jokowi Tuhan. Biarlah hikmat daripada Allah sendiri boleh melingkupi dia ya Bapak, sehingga boleh memimpin bangsa negara kami dengan bijaksana Tuhan. Kami percaya ya Bapak, setiap hal yang kami boleh alami Tuhan, Engkau ada di dalam hidup kami. Engkau selalu menyertai kami Tuhan. Dan bahkan Engkau turut bekerja, memberi kekuatan, memberikan dorongan bagi kami untuk kami selalu setia. Dan satu hal ya Bapak, biarlah kasih Tuhan, setia kami Tuhan, selalu mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan atas pagi hari ini kami boleh berdoa bersama-sama. Kami percaya Engkau memberkati kami. Biarlah berkat Tuhan melingkupi jemaat kami walaupun di rumah kami masing-masing. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita mengakhiri kebaktian kita pada pagi hari ini di dalam doa. Bapa, sekali lagi kami menghadap kepada Tuhan. Kami mengucap syukur untuk waktu yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga di saat ini kami dapat memuji, menyembah Tuhan. Kami dapat memberikan persembahan kepada Tuhan. Kami juga dapat mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah firman-Mu itu tertanam di dalam diri kami. Dan saat ini kami akan mengakhiri kebaktian kami, kembali ke aktivitas kami. Oleh sebab itu kami mohon agar Engkau menyertai kami. Sebab kami sadar bahwa hanya ketika Allah menyertai kami, maka kami akan mengalami kesentosaan. Kami akan memperoleh keberhasilan demi keberhasilan. Kami akan mendapatkan kesentosaan dan kemenangan. Bahkan kami dapat melewati berbagai tantangan dan rintangan. Dan pada akhirnya kami berdiri menjadi seorang pemenang. Bahkan lebih dari seorang pemenang. Bapa, terima kasih, terpujilah nama-Mu. Bapak, Ibu, dan Saudara, angkatlah kedua tangan dan terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera yang dari Allah Bapa, kekuatan dan keselamatan yang dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan dan penyertaan yang dari Allah Roh Kudus melimpah ke dalam hidup saudara mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian, kami berikan padamu Tuhan, korban pujian. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus, Kau Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Hanya Kau Tuhan, Kau saja, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus, Kau Tuhan, Kau saja yang suci,
hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.